Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 25 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku ya raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka
bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bersiap Sedia Membangun Pertobatan. Saudara-saudari terkasih, hukuman dari Allah bukanlah berarti suatu kutukan atau tindakan yang diambil karena Allah hilang kesabaran dan putus asa menghadapi manusia. Hukuman sebenarnya adalah jalan kepada pertobatan. Dalam sejarah bangsa Israel kita melihat bahwa hukuman diberikan Allah demi perubahan dan pertobatan mereka. Dengan demikian mereka tersadar bahwa Allah itu tetap hadir dan besarlah kuasanya untuk menuntun bangsa pilihannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini membicarakan penganiayaan yang dialami oleh para murid, kehancuran kota Yerusalem, dan janji akan kedatangannya kembali sebagai harapan baru bagi setiap insan. Tuhan Yesus berkata, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Kata-kata Tuhan Yesus ini memang menakutkan para murid-Nya. Tetapi 40 tahun setelah Ia wafat, tepatnya pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh Titus dan pasukannya. Para murid merasa bahwa kehancuran kota Yerusalem bukan lagi hal yang baru, karena sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri
dan kini digenapi. Mereka juga berpandangan bahwa akhir zaman itu sama dengan peristiwa penghancuran kota Yerusalem. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini melanjutkan gambaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, karena ini adalah saat pembalasan. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah bangsa-bangsa ini. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kelangsungan hidup manusia, peperangan, perbudakan, fenomena-fenomena alam seperti deru dan gelombang laut menjadi tanda-tanda akhir zaman. Matahari, bulan, dan bintang menampakkan tanda-tanda, dan kuasa langit ikut bergoncang. Tanda-tanda ini akan mendahului kedatangan Anak Manusia dengan segala kuasa dan kemuliaan. Tanda-tanda zaman memang sangat menakutkan, tetapi Tuhan Yesus memberi harapan baru. Tanda-tanda itu hanya bagian awalnya saja untuk menyadarkan umat manusia untuk bersiap sedia dengan membangun pertobatan. Tuhan Yesus berkata, "Bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mau mengundang kita untuk bijaksana di dalam hidup dan memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa Tuhan ada dan Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Semoga kita semakin bijaksana menjalani hidup dan memaknai tanda-tanda zaman sebagai jalan menuju pertobatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.